Mereka bilang aku anak terkutuk, umur 3 tahun melukai hewan, 7 tahun melukai orang. Keluarga takut dan mengirimku ke rumah sakit jiwa. 12 tahun kemudian, kakakku yang baik hati dan lembut bunuh diri. Baru saja aku keluar dari rumah sakit jiwa, saat keluar pintu, aku langsung diteriaki dengan penuh kebencian. Kau tidak pantas hidup, kau bodoh, kau yang membunuh kakakmu. Keluarga kami punya mitos, jika ada anak kembar, pasti salah satunya iblis yang harus dibunuh. Tapi sebelum usia 3 tahun, aku dan kakakku sangat akur. Aku mulai meragukan mitos itu. Sampai pada tahun aku berumur 3 tahun, kakakku mencoba mencelakaiku. Aku mencengkeram lehernya dan membunuhnya. Lalu aku menyeret tubuh kakakku yang sudah tidak bernyawa pulang ke rumah. Dengan bangga, aku menyerahkan jasad kakak ke ibu. Sambil berkata, aku sudah membunuh kakak. Melihat kelakuanku, ayah dan ibu sangat terkejut. Tak lama, berita itu tersebar ke seluruh desa bahwa aku adalah titisan iblis. Tapi karena kakak yang menyerangku duluan, banyak anak di desa yang melihatnya. Jadi ayah dan ibu berpendapat, aku hanya lebih ganas, belum bisa disebut iblis. Para tetua klan juga merasa, di usia sekecil itu membunuh orang adalah tindakan yang melanggar hukum. Jadi ayah dan ibu tidak menuntut apa-apa lagi. Sejak saat itu, setiap ada hewan di desa yang mencoba menyerangku, aku akan dengan kejam membunuhnya. Bahkan saat umur 5 tahun, ada anak desa yang memaki aku adalah iblis dan mengajak orang lain untuk mengeroyokku. Tapi hampir habis kupukuli sampai mati. Kalau orang dewasa tidak datang melerai tepat waktu, si anak jagoan desa ini pasti sudah mati. Sejak saat itu, aku dikurung di dalam kamar dan tidak diizinkan keluar. Hanya kakak yang masuk untuk menemaniku bermain. Setelah dia masuk sekolah, dia menceritakan kejadian di sekolah dan mengajariku baca tulis. Apapun hal yang menarik bagi kakak, pasti akan dibagikan denganku pertama kali. Dia satu-satunya temanku. Suatu tahun, aku mendengar ibu menangis di halaman. Karena penasaran, aku memanjat ke jendela untuk melihat. Kakak dipukuli habis-habisan oleh si anak jagoan. Tapi keluarga anak itu sangat berkuasa. Ayah dan ibu sudah melapor ke tetua klan. Tapi cuma ditegur lisan beberapa kalimat saja. Padahal tulang tangan kakak patah berkeping-keping. Dokter bilang meskipun disambung, tangan kanannya tidak akan bisa berfungsi normal lagi. Malam itu, aku membuka jendela dan menyelinap keluar. Saat orang tua tahu kabar itu dan bergegas ke sana, si penguasa anak-anak yang memukuli kakakku itu sudah tewas. Walaupun aku juga dihajar habis-habisan, tapi aku masih hidup. Melihat orang tua datang, aku tersenyum dan berkata, aku sudah membalaskan dendam kakak. Tapi orang tua si penguasa desa itu tidak bisa tertawa. Keluarga penguasa desa itu tidak bisa berkata-kata. Melihatku yang berlumuran darah malah tertawa. Semuanya merasa merinding ketakutan. Ini adalah anak yang sering mereka tindas. Setelah itu polisi datang. Karena usiaku dan perbuatan yang kulakukan, aku dikirim ke rumah sakit jiwa. Selama 12 tahun, setiap akhir pekan, kakak selalu datang menjengukku tepat waktu. Membawakan makanan enak dan mengajariku membaca kata. Membuatku bisa membaca buku cerita sendiri. Tapi tiba-tiba, sudah 1,5 bulan berlalu, kakak tidak datang. Yang datang malah ibu yang tidak pernah berkunjung. Dalam ingatanku, aku hampir tidak mengenali ibu yang bertahun-tahun tak jumpa ini. Tapi wajahnya saat ini terlihat sangat kuyu dan menyedihkan. Kedua matanya penuh dengan kebencian. Rambutnya tampak berantakan. Setelah bertemu denganku, dia sudah mengurus semua prosedur untuk membawaku keluar. Mungkin karena 12 tahun ini aku sangat tenang, sehingga prosedur kepulangan bisa diurus. Sepanjang jalan, ibu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya diam memperhatikannya. Saat kembali ke rumah, masuk ke dalam rumah, tercium aroma obat-obatan yang tajam. Barulah ibu membuka mulut. Kakakmu sakit parah. Dia dipukuli orang sampai hancur organ dalamnya. Sekarang dia terbaring di tempat tidur. Aku berteriak histeris. Ibu, kakak itu begitu jujur. Tidak pernah cari gara-gara dengan orang. Kenapa masih dipukuli? Ibu hanya menundukkan kepala tanpa menanggapi. Aku masuk ke kamar kakak. Saat aku masuk, melihat ke tempat tidur kakak, tertutup kain putih, senyum di wajahku yang tadi masih ada, langsung membeku. Lalu aku berjalan dengan cepat untuk membuka kain putih itu. Melihat kakak terbaring tak berdaya dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Aku menyingkap kain putih dan melihat bekas memar serta cakaran di lehernya. Ini bekas cekikan tangan orang. Aku lalu membuka pakaiannya. Ternyata ada luka di mana-mana di tubuhnya. Ada yang sudah mengering. Ada juga luka yang belum sembuh. Bahkan sekarang sudah mulai membusuk dan mengeluarkan nanah. Ibu berjalan perlahan ke samping. Melihat kakak tanpa henti, dia mengertakkan gigi dan hanya bisa berkata, "Kak, apa kau benar-benar tidak apa-apa? Setidaknya mereka yang menindasmu harus membayar. Kakak orangnya terlalu lugu. Kalau saja kau ceritakan padaku sejak dulu, pasti sudah kubunuh mereka semua." Aku bertanya dengan tenang, siapa pelakunya?
Ibu mengertakkan gigi dan menceritakan kejadiannya dengan jujur. Karena tahun itu aku membunuh anak dari preman desa. Preman itu terus mendendam akan hal ini. Jadi mereka terus mencari kesempatan untuk menindas keluarga kami. Mereka bahkan mengajak orang desa lain untuk ikut menindas. Ditambah ayah dan kakakku orangnya terlalu baik. Lama-kelamaan, mereka terus-menerus ditindas. Dulu mereka hanya melakukan hal sepele, kadang merobek pakaiannya, membuatnya pulang dengan telanjang. Belakangan mereka makin menjadi-jadi, menggunakan puntung rokok panas, menggunakan pisau untuk mengukir kata-kata hinaan di tubuh kakak, kepala desa dan tetua desa. Awalnya mereka hanya mencoba menengahi. Mereka selalu menyuruh kami menganggap masalah besar jadi kecil. Akhirnya ayah tak tahan lagi dan melawan preman itu. Tapi mereka main keroyokan. Karena kalah jumlah, ayah dipukuli hingga patah tulang, sampai terbaring sakit di kasur. Kejadian itu ditangani tetua desa, hanya menghukum ringan keluarga preman itu, cuma bayar ganti rugi tanpa melapor polisi. Setelah itu, bukannya berhenti. Mereka malah semakin nekat. Kakak tak tahan lagi lalu meminum racun. Sampai saat ini, aku merasa murka. Biar aku saja yang berurusan dengan mereka. Ya, mereka harus mati. Semuanya harus mati. Aku menatap kakak tanpa senyum. Sejak hari itu, aku pasti akan baik-baik saja. Sejak hari itu dimulai, ibu hanya ada di rumah. Jasad kakak disimpan di dalam freezer. Aku mengenakan pakaiannya dan membiasakan diri dengan hidupnya. Di tubuhnya ada bekas luka bakar puntung rokok yang ditinggalkan ibu. Aku mengambil rokok ibu, lalu membakar tubuhku sendiri di posisi yang sama. Bekas luka yang dibuat ibu padanya, aku menirunya tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Ibu melihat semua itu dari samping. Kali ini, dia justru tersenyum. Dulu kalau dia melihatku seperti ini, dia pasti akan memakiku sebagai orang gila atau iblis. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya aku melihat rasa senang dan puas di matanya. Setelah beberapa hari tinggal di rumah, menunggu luka-lukanya mengering, aku memotong rambutku persis seperti gaya rambut kakak, mengenakan pakaiannya. Bahkan ibu pun tidak bisa membedakannya. Jadi setelah melihat penampilanku, dia menerjang dan tiba-tiba memelukku. Chen Jie, itu nama kakakku. Namaku Chen Bin, kakakku bernama Chen Jie. Bu, aku pergi ke tempat guru dulu. Aku menirukan nada bicara kakak yang lembut. Ibu terpaku menatapku, karena aku menirunya terlalu mirip. Sampai dia salah mengira bahwa akulah Chen Jie. Aku tiba di bengkel pertukangan guru. Aroma kayu yang kuat langsung menyambutku. Guru adalah seorang tukang kayu tua berusia 60 tahun lebih. Wajahnya selalu dihiasi senyuman yang ramah. Dia adalah satu dari sedikit orang yang tidak memandang keluarga kami. Secara berbeda hanya karena kami anak kembar. Melihatku masuk, guru tampak sedikit terkejut. Dia menghentikan pekerjaannya, melepas kacamatanya dan memperhatikanku dengan saksama. Chen Jie, tubuhmu tidak apa-apa. Kenapa Chen Bin lagi-lagi mengganggumu? Kau kan anak baik. Guru tidak punya kemampuan untuk membantumu. Kalau Anda merasa tidak enak badan, istirahatlah beberapa hari lagi. Guru tidak akan mengurangi upahmu. Dia tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Bukan, guru. Ingin segera kembali untuk belajar teknik. Sambil bicara, guru memberikan alat padaku. Mulai meniru cara kerja sebelumnya, mengerjakan target yang sudah ditentukan. Tak lama kemudian, murid guru yang lain, Chen Yang, juga datang. Begitu masuk, dia langsung melihatku. Terlihat sangat terkejut, dia berjalan mendekat dan menepuk bahuku. Kudengar Chen Jiadi datang lagi untuk mengganggumu. Dia benar-benar keterlaluan. Andai ada orang yang bisa menghajarnya dengan benar, aku hanya tersenyum tipis. Sudahlah, kita fokus bekerja saja. Chen Yang masih ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya memilih untuk diam. Lalu kembali lanjut bekerja. Namun belum sampai setengah jam, dia mendapat kabar dari luar. Lalu bergegas meninggalkan bengkel. Di tanah dengan lingkungan terbaik di desa, dibangun sebuah pabrik. Itu adalah tempat paling menguntungkan di desa. Chen Jiadi dan beberapa pemuda desa lainnya bekerja di sini. Ini adalah bisnis milik keluarga mereka. Dia duduk di sana sambil melambaikan tangan. Semuanya, Chen Jie sudah kembali. Kelihatannya kondisinya cukup baik. Chen Jie ini benar-benar tangguh. Bisa-bisanya tidak apa-apa. Nanti kalian bersaudara. Mainlah sepuasnya, ujar Chen Jiadi sambil tertawa. Dia merangkul pundaknya. Ayo coba. Kita jadikan pabrik itu targetnya. Lakukan saja di sana. Pasti bakal seru. Seseorang sedang bercanda. Ide bagus, suruh saja si Tie Jiang melakukannya. Ide bagus, ayo kita lakukan. Mata Chen jadi berbinar, berita besar nih. Lalu menepuk bahu Chen. Yang, bagus. Kalau mau lanjut, kita minum dan bersenang-senang dengan wanita, bawa juga kamu. Sekarang kembali awasi si Chen Jie. Terima kasih Kak Cheng. Chen yang keluar dengan gembira.
Dia ingin memamerkan wanita-wanita itu pada Chen Jiadi. Biarkan dia mempercayainya. Yang, apa kamu tidak percaya? Suaraku membuatnya terlonjak kaget. Melihatku bersandar di batang pohon, tangan memegang pisau ukir kayu, sedang meraut sebatang kayu. Wajah Chen yang langsung berubah pucat pasi. Dia tertawa kaku dan berkata, "Anjing ya? Kenapa kamu ada di sini?" Aku menunjukkan senyum aneh. Tanpa suhu, seolah-olah baru saja belajar. Pilihanmu sangat bagus. Sangat santai. Membelalakan mata, melihat ekspresiku, dia mundur beberapa langkah. Apa yang ingin kau lakukan? Saat dia berbalik ingin lari, tapi, aku orang dari keluarga Chen. Apa yang kau lakukan? Tentu saja belum selesai. Aku sebelumnya, yang terluka, mengejar, mencengkeram telapak tangannya. Kak Chen, ternyata aku salah. Aku tidak seharusnya gegabah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong lepaskan aku. Dia menangis memohon. Sambil memohon, aku ada di samping kepalanya, tertawa. Manusia tidak akan mati. Tidak akan pernah bisa. Kebaikan hatinya adalah satu-satunya yang menahan kejahatan di dalam hati. Terima kasih. Membuatku melupakan. Kalimat itu, seperti itu di matanya, melihatku. Banyak bicara. Kamu adalah, itu, hantu kayu, tersisa sedikit di sana. Tapi setelah memanah beberapa menit, suasananya senyap, hanya ada beberapa gagak yang menemukan mangsa yang tertancap di tanah, seolah bertanya kapan bisa mulai makan. Kembali ke bengkel guru, aku lanjut bekerja. Guru juga tidak bertanya apa-apa. Ini pertama kalinya aku belajar pertukangan. Apa yang aku bisa, tapi guru tidak menyalahkan, malah mengajariku dengan sabar. Tengah hari tiba-tiba desa menjadi ramai. Terdengar suara tangisan dan keributan. Tiba-tiba seorang pria berlari masuk dengan tergesa-gesa. Dia berteriak, "Cheng Yang mendapat masalah. Tepat di jalan gunung sebelah barat desa. Cepat pergi lihat sana." Guru menatapku dan menyuruhku meletakkan alat kerja. "Ayo pergi." Kami tiba di jalan gunung, tempat itu sudah dikerumuni banyak orang. Paku yang menancap di tangan Cheng yang sudah dicabut, jasadnya tergeletak di sana, ibunya menangis di sampingnya. Yang datang ke sini semua pria, wanita tidak diperbolehkan mendekat. Semua orang berdiskusi siapa pelakunya, tapi tak seorang pun curiga padaku. Karena di desa ini aku dikenal sebagai orang baik. Bahkan tipe orang yang dipukul tidak melawan, dicaci tidak membalas. Tetua desa dan kepala desa memerintahkan penyelidikan atas kejadian ini. Meminta guru segera membuatkan peti mati untuk Cheng Yang. Aku dan guru buru-buru bekerja menyelesaikan peti mati itu. Selesai dikerjakan, kami membawanya ke rumah Cheng Yang. Namun, baru saja guru dan aku menurunkan peti itu di halaman, ibu Cheng Yang tiba-tiba menampar guru. "Dasar kau orang tua bangka. Aku berniat baik mengirim anakku belajar pertukangan padamu. Kenapa kau tidak menjaga dia? Yang mati malah anakku, kenapa bukan kau saja orang tua sialan?" Tiba-tiba kakak perempuan Cheng yang menendangku, sambil menunjuk hidungku dia berteriak, "Kau pembawa sial. Dulu saat ibumu melahirkan anak kembar, seharusnya kau dan adikmu yang gila itu dibakar saja sekalian." Aku menunduk melihat jejak kaki di bajuku. Tersenyum menatapnya. "Kau ingin aku mati bagaimana?" Ekspresi kakak Cheng Yang jelas menjadi pucat melihat senyumku. Tangannya terangkat ingin memukulku, tapi mungkin merasa takut, akhirnya tidak jadi. Dia mundur beberapa langkah, menunjukku dengan marah. "Pa, lihat dia ini." Ayah Chen, yang berjalan mendekat dengan penuh amarah. Matanya dipenuhi dengan amarah. "Anak ini, dia ingin menghukumku." Dia mengangkat tangannya, lalu mengayunkannya ke wajahku. Aku tidak menghindar, membiarkan tamparan itu mendarat di wajahku. Suara tamparan itu terdengar sangat keras di tengah suasana yang hening. Guru yang berdiri di samping menyaksikan semuanya. Dia membuka mulut hendak membelaku, tapi langsung didorong oleh Ibu Chen yang sambil berteriak, Kalian orang tua bangka, masih mau hidup di sini? Berharap kami tidak apa-apa? Putraku sudah mati. Kalian malah mau mengutuk seluruh keluarga kami?" Guru menunduk dan tidak bicara lagi. Keluarga Chen Yang melampiaskan semua kesedihan dan kebencian mereka kepadaku. Sikap mereka membuat kami mengerti. Ternyata seperti inilah cara mereka memperlakukan orang lain. Menghadapi tuduhan dan pukulan mereka, kami tidak melawan dan hanya menerimanya dengan diam. Setelah memukul beberapa saat, mereka akhirnya lelah. Ayah Chen yang berkata pada guru, "Biarkan anak ini tinggal. Untuk bekerja bagi kami, anak ini kuat. Biar dia yang mengurus peti mati Chen Yang." Guru menatapku dengan sorot mata yang penuh arti. Dia berbisik pelan padaku, "Kamu pasti lelah.
Setelah itu, dia mendorong gerobak kosong dan pergi begitu saja. "Hei, kau, sini. Mayat putraku. Masukkan ke dalam peti." Aku dengan patuh membantu, memindahkan jenazah Chen yang dengan hati-hati ke dalam peti, sampai semuanya beres. Mereka menyuruhku menjaga di luar sendirian. Sementara keluarga Chen Yang, semuanya kembali ke dalam untuk beristirahat. Samar-samar aku mendengar dari kamar tempat Chen yang disemayamkan. Terdengar suara bisik-bisik. Aku berjalan mendekat dengan pelan. Lihatlah aku menembus tirai jendela yang berbahaya. Melihat Chen Yang memanjat jendela lantai 2 dari luar, menyelinap masuk ke kamarnya. Begitu masuk, Jiadi langsung memeluk Chen Yang. Tangannya tak sabar untuk menyentuhnya. "Jiadi, pelan-pelan, adikku meninggal. Kau harus bantu aku mencari pembunuhnya." "Gadis muda, adikmu meninggal, bukankah justru bagus? Sekarang tidak ada yang mengganggumu lagi di ranjang. Kau bodoh ya. Menangkap pembunuhnya, aku bisa membuatnya menderita, lalu menyerahkannya ke penjara. Dengan begitu kakak bisa tertawa." Keduanya tertawa terbahak-bahak. Tawa riang memenuhi seluruh ruangan. Zunjie si motor itu, ingatannya sangat aneh. Sudahlah, dia tidak mau bicara, dan tatapan matanya padaku sungguh menyebalkan. Aku melihat dia tertawa. Sayangnya jadi membantu. Saat adikku berumur 7 tahun, dia dibunuh oleh adiknya. Aku selalu menjaga diri. Tunggu nanti kau dan Cheng Jie. Saat itu aku akan masuk dari pintu depan. Menemui Chen Yang, saat menghadapi hal seperti ini, aku akan membiarkannya pergi. Dengan begitu kakak akan jauh lebih tenang. Baik. Tentu saja ruangan itu terbakar api besar. Cahaya api menerangi seluruh ruangan. Kakak Chen yang dari keluarga Chen panik. Api merambat dengan sangat cepat. Baru saja api berkobar, setengah rumah sudah dilahap api. Sungguh menakutkan. Pasti ada yang sengaja membakarnya. Pergi. Chen Yang menarik celananya, berlari ke pintu dan menariknya. Menemukan pintu terkunci dari luar. Kenapa terkunci? Chen Yang dengan cemas sudah berlari ke jendela. Ternyata hasilnya sama saja. Jendela itu ditutup dari luar menggunakan kayu. Dialah pelaku pembunuhan Chen Yang. Dan siapa orang yang memprovokasi Chen Yang, itu hanya akal-akalanmu saja. Jangan sampai aku terjebak. Chen Jiadi berakting ketakutan. Kakak Chen yang sudah ketakutan sampai tidak tahu harus berbuat apa, Chen Jiadi melihat kursi, lalu segera mengambilnya. Memecahkan jendela itu. Namun, tepat saat dia melompat keluar jendela, aku sudah menunggu di luar. Diam-diam aku memukul kepalanya. Chen Jiadi bahkan tidak sempat melihat. Dia langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Tapi kakak Chen yang melihatku dengan ketakutan, kaulah pembunuh adikku." "Bukan, aku tidak tahu. Tolong lepaskan aku. Ini tidak ada hubungannya denganku." Aku membawa kayu berlumuran darah, melompat masuk, perlahan berjalan mendekatinya. Api di samping mulai membesar dengan cepat. Hawa panas membakar kulitnya sampai terasa perih. Kakak Chen Xiong tiba-tiba teringat sesuatu. Dia membuka bajunya, memperlihatkan perutnya yang putih. "Chen Jie, aku tahu kau menyukaiku. Aku tidak akan menyuruhmu pergi lagi, oke? Aku akan berikan sekarang." Aku berjalan ke depannya. Aku mencengkeram lehernya dan menariknya ke hadapanku. Banyak orang di desa yang menindas Chen Ji. "Kau mati, aku mati." Ini yang dia lakukan. Dulu saat kau menceritakan perasaanmu, sebenarnya aku juga tertarik. Tapi mereka semua bilang kau itu apa? Agar tidak merusak reputasimu, agar masalah ini tidak tersebar luas. Aku tidak tahu kemarin ada begitu banyak orang yang menyukaiku. Aku agar bisa menghindar. Terus menindasmu. Sebenarnya tidak pernah ada dukungan. Kakak Chen yang memohon, menceritakan masa lalunya. Dia mengatakannya dengan terburu-buru. Dia diam-diam menghasut orang lain saat itu. Bahkan memberikan keraguan pada orang-orang yang hidup dengan Chen Ji, membuat mereka semakin semangat menindasnya. Aku tertawa sambil menarik bajunya kembali ke atas untuk dipakai. Kakak Chen yang menunjukkan ekspresi pucat. Kupikir nyawaku sudah selamat. Aku berdiri di depannya dan tersenyum di samping telinganya. Itu semua adalah aku. Kakak Cheng yang seketika menatap dengan penuh ketakutan. Dalam sekejap aku mendorongnya ke dalam kobaran api di samping. Dia berteriak dengan histeris. Api telah membakar pakaian dan gaunnya. Bahkan saat dia berguling keluar dari api, tubuhnya sudah dilalap api besar. Aku melompat keluar jendela. Setengah bangunan sudah dilalap api. Orang tua Cheng yang terpancing suara panik. Mereka berlari keluar dan melihat kejadian ini. Mata mereka penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. "Neng Jie, kau yang membakar rumah. Aku akan menghabisimu." Ayah Cheng yang menerjang ke arahku dengan marah. Aku memukul kepalanya dengan tongkat. Ayah Cheng yang langsung jatuh tersungkur ke tanah. Ibu Cheng yang melihat suaminya jatuh, ketakutan hingga terduduk di tanah, tak bisa berkata apa-apa,
Aku menatapnya dengan dingin, hanya mengucapkan satu kalimat singkat. Mengantar kalian reuni, aku memasukkan ayah dan ibu Cheng Yang ke dalam peti mati. Jasad Cheng Yang juga ada di dalamnya. Setelah aku memaku ketiga peti mati itu, dari dalam terdengar suara benturan dan tangisan minta tolong. Aku sama sekali tidak berniat membuka pakunya. Menutup semua celah peti mati itu, sekarang api sudah merambat ke sebagian besar halaman. Mendengar suara banyak orang datang dari luar, aku melihat Cheng Jia yang terbaring di koridor. Api sudah melahapnya. Aku mengabaikannya dan berbalik pergi meninggalkan lautan api ini. Ini adalah pembalasan dendam milikku. Tapi sejauh ini, aku pulang ke rumah, baru saja masuk halaman. Ibu duduk di ruang tengah, menatapku sambil tersenyum. Menunjuk makanan di atas meja. Makanlah, aku mengangguk, berjalan menghampiri dan menyantapnya dengan lahap. Ibu menatapku sambil tersenyum. Kalau kakakmu punya separuh saja darimu, tidak akan seperti ini. Tidak akan ditindas sampai seperti ini. Saya tidak menanggapi dan terus makan dengan lahap. Seandainya dulu aku bisa lebih melindungimu, agar mereka tidak membawamu pergi, mungkin mereka tidak akan berani menindas keluarga kita. Sayangnya, orang baik selalu saja ditindas. Ibu terus bergumam sendiri di samping. Setelah aku selesai makan, dia mengambil sumpit dan berkata, "Istirahatlah, kamu pasti lelah." Aku mengangguk lalu masuk ke kamar sebelah untuk tidur. Di sini tidak ada kamarku. Sepanjang hari, desa mengadakan pertemuan darurat di lapangan. Kepala desa duduk di podium dengan wajah muram. Tatapan matanya menyapu wajah para penduduk yang cemas dan tegang. Suasana pertemuan sangat menegangkan. Sepertinya semua orang bisa merasakan firasat buruk yang mengintai. Tadi malam, keluarga Chen yang mengalami musibah tragis, kakak Chen yang tewas terbakar, Chen Yang dan orang tuanya, terkunci di dalam gudang hingga tewas. Suara kepala desa terdengar bergetar. Matanya memancarkan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Ini adalah tragedi paling buruk yang pernah terjadi di desa kita. Kita harus mencari kebenaran. Agar mendiang mendapatkan keadilan, suasana seketika riuh. Ekspresi penduduk berubah dari terkejut menjadi ketakutan. Ada yang berbisik bahwa Chen, yang mungkin telah menyinggung sesuatu yang tidak baik. Ada juga yang menuduh. Ini semua ada hubungannya dengan Chen Zadi. Satu desa tahu dia memiliki hubungan tidak senonoh dengan kakak Chen Yang. Keluarga Chen benar-benar hancur. Chen Zadi terluka parah. Dokter bilang, sudah hampir tidak tertolong. Kepala desa melanjutkan, tatapannya beralih padaku. Chen Zadi adalah satu-satunya yang selamat saat itu. Beritahu kami, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Aku berjalan maju ke depan, dengan tenang menjelaskan situasi malam itu. Saya dan guru mengantarkan peti mati yang dibuat semalam. Keluarga Chen yang melampiaskan amarah mereka kepada saya dan guru. Menurut kalian, bukankah itu hal yang lumrah? Mata semua penduduk desa menghindar. Kepala desa menatapku dan berkata, bilang ini masalah besar, dia menyuruhku berjaga di hutan. Mereka malah pergi tidur. Tengah malam tadi, Chen Jiadi menyelinap ke kamar Chen Yang. Apa yang dilakukannya di dalam sana, tak perlu dijelaskan lagi kan? Pernyataan ini langsung memicu keributan di antara warga. Memang banyak yang menyukai Chen Yang. Rasa benci membuat mereka semua menjelek-jelekan Chen Jiadi. Ayah Chen Jiadi, Chen Chai, menyela. Bukan saatnya membahas itu sekarang. Putraku juga hampir tewas terbakar. Kita harus mencari pelakunya. Chen Jie, kau pasti melihat pelakunya, kan? Kenapa orang-orang di samping merasa begitu? Kau tidak ada. Kemana perginya? Jawabku dengan tenang. Tiba-tiba muncul lalu lari begitu saja. Sudahlah. Kebakaran terjadi, kau malah lari. Apa maksudmu itu baik? Atau jangan-jangan kau yang membakarnya? Apa yang kubakar? Kenapa aku harus membantu orang yang selalu menindas orang lain? Paman dipukuli oleh anak buah Chen Jiadi. Lalu aku harus menolongnya. Apa aku bodoh? Ucapanku membuat semua orang terdiam sejenak. Meski mereka bisa memahami posisiku, tapi mengatakannya secara terang-terangan rasanya kurang pantas. Meski tak bisa membantah, Chen Chai sangat marah, tapi tidak bisa memberikan pembuktian. Tidak menolong berarti membantu si pelaku. Kurang ajar kau. Chen Chai langsung menerjang ke depan. Beberapa pria dari keluarganya ikut menyerbu. Kepala suku yang duduk di atas berdiri, memukul lantai dengan tongkatnya. Ini tempat apa? Jangan membuat keributan di sini. Keluarga Chen Chai terpaksa mundur. Kepala suku menatapku lalu berkata, mari kita selidiki masalah ini. Jika masalah ini sampai tersebar, desa kita akan kehilangan muka. Dia pun bertanya dengan teliti pada warga. Saat itu, siapa yang mendengar suara apa? Setiap orang mulai berspekulasi. Hanya saja tidak ada yang mencurigaiku. Semua orang mengira aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Mungkin ini adalah satu-satunya keuntungan menjadi orang baik.
Karena pada akhirnya mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Banyak orang menuding pelakunya adalah sesuatu yang kotor atau gaib. Chen Chai kemudian berkata, Chen Chai adalah satu-satunya orang yang selamat. Dia punya kecurigaan besar. Harus segera dikurung untuk diinterogasi. Kalau hal ini tidak segera diselesaikan, orang-orang akan terus resah. Desa tidak akan bisa tenang. Kepala desa melihat ke arah tetua desa saat dia tidak keberatan. Dia menyuruh orang mengurungku di sebuah ruangan di balai desa. Pintu dan jendela semuanya disegel. Chen Chai berjalan ke sampingku dengan wajah penuh kebencian dan berbisik, terlepas dari apakah kau pelakunya atau bukan, tapi karena anakku sudah mati, kau harus menjadi tumbalnya. Aku tidak menggubrisnya saat diseret oleh dua pria ke dalam rumah itu. Chen Chai tiba-tiba bicara, "Oh ya, kau tidak tahu, bukan? Banyak orang di desa ini hidup dari diriku, termasuk orang yang menjaga dirimu sekarang." Setelah dikurung di ruangan yang disegel, suara Chen Chai terdengar, lewat pintu kayu yang tebal, membawa nada ancaman yang dingin. "Dulu kau membunuh anak bungsuku. Dendam ini selalu kuingat. Kali ini aku tidak peduli kau pelakunya atau bukan. Memang sudah saatnya kau mati menyusul anakku. Kau harus menjadi tumbal." Aku merespons dengan senyum tipis. "Kau tidak menyiksaku hanya karena itu. Bukan karena masalah sepele. Jadi kau terus menindas kami. Kau merasa puas melihat kami menderita. Benar begitu?" Chen Chai tertawa dingin dan mengakui, "Benar, bukan cuma aku. Bahkan tetua desa pun sama saja. Karena keluargamu melahirkan anak kembar, dia paling takut kalian membawa kutukan ke desa ini. Jadi dia lebih dari siapapun berharap seluruh keluargamu lenyap. Karena terikat aturan zaman dulu, aku bisa menindas kalian, dan hanya bisa membiarkan perbuatanku ini." Bisa tertawa aneh setelah mengucapkan kata-kata itu lalu pergi. Dia mengatakan itu agar aku merasa takut. Tak lama kemudian, aku menyadari di kamar, di mulut teman sekelasku, terselip sebuah kikir yang biasa digunakan tukang kayu. Aku merayap hati-hati ke jendela untuk melihat. Tak melihat siapapun, menyembunyikan kikir itu di balik baju. Saat itu memberikanku benda ini. Jika masih ada orang yang ingin membunuhku, amarah Chen Che yang tak tertahankan tampak semakin dalam. Dia menyerbu masuk, mengatakan Chen Zi. Dengan bangga menendang pintu dan berlari keluar, "Anakku mati. Anak terakhirku juga mati. Aku harus membuat perhitungan." Seret dia keluar. Aku melihat ke arah Hu Mei. Dua pria lainnya menerjang masuk. Wu Liang menatap dengan dingin. Sesaat sebelum mereka mendekat, segera mengeluarkan kikir dari balik lengan baju, menancapkannya ke tenggorokan salah satu dari mereka. Dia menembus tenggorokannya. Darah menyembur keluar dari celah jari. Pria lainnya melihat kejadian itu dan panik ketakutan. Karena caraku membunuh begitu tanpa ragu, Chen Tse terkejut oleh situasi yang tiba-tiba ini. Dia berteriak, "Kamu bukan Chen Jie." Chen Jie tidak mungkin sekejam ini. Tiba-tiba teringat sesuatu dan menjerit, Kau Chen Bin." Wu Liang tersenyum menjawab, membelalakan mata. Meskipun Chen Jie biasanya sombong, namun sebagai orang terkaya di desa, bagaimana bisa dia menandingiku? Bahkan tak sempat menghindar saat kikirku menusuk jantungnya. Chen Tse terbatuk hingga wajahnya memerah. Menatap tajam, "Begitu berharga, seharusnya aku membunuhmu sejak dulu." Pria lainnya lari tunggang langgang. Yang lainnya melihat kejadian itu juga lari ketakutan. Tak lama kemudian, sekelompok pria membawa alat pertanian menyerbu masuk. Saat mereka melihatku, saat itu tubuhku sudah berlumuran darah. Chen Tse sudah hancur berkeping-keping. Semua orang ketakutan luar biasa. Kepala desa tua berteriak ketakutan. Dia itu iblis. Itu monster. Seseorang menerjang maju, mengayunkan parang ke arahku. Ujung parang menebas wajahku. Dan parangku juga menebas lehernya. Orang itu matanya terbelalak. Sambil memegangi lehernya, dia mundur, mulutnya terbuka ketakutan. Tapi darah yang menyumbat tenggorokannya membuatnya tak bisa bersuara. Aku mengabaikan parang yang menebas wajahku. Tak peduli tubuhku berdarah, aku tertawa lebar sambil berjalan menuju keluarga Chen Tse. Jangan biarkan dia pergi. Kalau tidak, seluruh desa akan dalam bahaya. Kepala desa tua berteriak. Ada lagi orang yang melempariku dengan cangkul. Serangan seperti itu terlalu lambat, aku dengan mudah menghindar. Sambil lalu, aku menebas dahinya dengan parang. Gaya bertarung yang kejam dan nekat ini membuat semua orang tak berani mendekat. Mereka hanya bisa menatap ngeri saat aku berjalan ke hadapan kepala desa tua. Aku meletakkan tanganku yang berlumuran darah ke bahu kepala desa tua. Dia gemetar ketakutan. "Sebenarnya semua ini, bukankah kau yang mengaturnya dari balik layar?" "Tuhanku." Kepala desa tua berdiri gemetar ketakutan di tempat. Bersandar pada tongkatnya, "Bajingan, aku seharusnya membakarmu sampai mati sejak awal. Kau berani-beraninya keluar dari desa. Sekarang kau tidak akan punya kesempatan lagi." Aku mengangkat tangan.
Kepala desa tua langsung terjatuh ke tanah. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, aku pergi dari sana. Entah berapa banyak yang sekarat, tapi belum berakhir. Aku berlari ke rumah sedang menyiapkan pemakaman untuk keluarga Chen. Tenda duka sudah didirikan. Aku melangkah masuk ke tenda. Setiap langkahku membawa aura membunuh. Istri dan anak perempuan Chen Ce di tenda itu sudah ketakutan sampai pucat pasi. Mereka meringkuk di sudut. Aku menutup pintu halaman. Istri Chen Ce entah mendapat keberanian dari mana. Berjalan ke arahku sambil berteriak, "Mohon maaf. Menindas keluargamu? Itu urusanku dengan Chen Chai. Kedua anakku sudah mati. Kalau kau mau membunuh, bunuh aku saja. Putriku tidak tahu apa-apa." Aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Namaku Chen Bing. Saat mendengar nama itu, wajah Chen Chai langsung memucat pasi. Dia menunjukku dengan gemetar. Kau adalah orang yang kejam. Aku yang selama ini mendekam di rumah sakit jiwa. Kalian melepaskanku dan menyebutku iblis. Maka akan kuturuti keinginan kalian. Jadilah iblis yang merenggut nyawaku. Bukan begitu. Chen Bing, dengarkan aku. Kau melakukan ini karena Chen Nan. Dia sudah lama mati. Apa urusannya dengan Chen Ji? Aku tetap berkata dengan dingin. Ini ada hubungannya dengan kalian sekeluarga? Kenapa dia bunuh diri? Apa hubungannya? Karena kepala desa tua dan Chen Chai yang menindas kakakmu. Dia ingin seluruh keluargamu mati. Chen Chai ketakutan setengah mati. Kepala desa mati. Chen Chai mati. Sekarang giliran kalian yang menderita. Aku menusukkan pisau ke dadanya. Dia kejang sebentar lalu roboh. Selanjutnya aku mendongak menatap. Putri sulung Chen Chai yang bersembunyi di samping aula duka. Aku berjalan mendekat dan berkata, "Sebenarnya saat aku membunuh adikmu, kaulah satu-satunya yang melihatnya. Kau tahu siapa aku. Jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti adikmu." Putri sulung Chen Chai mencoba melarikan diri. Tapi setiap kali berdiri, kakinya gemetar lemas. Dia selalu terjatuh. Aku berjalan ke depannya dan mengarahkan pisau ke pelipisnya. Saat kepala desa membawa kerumunan orang, mereka menendang pintu halaman. Pemandangan di depan mata membuat mereka sangat ketakutan. Di aula duka, kain putih yang terbentang bertuliskan, "Chen Jielin Wen." Istri Chen Chai dan Zhang Nu, mereka ada di depan meja sebelah. Sudah lama tak bernapas. Saat itu saya sudah sampai di bengkel guru. Guru Chen sudah lama menungguku. Duduk di bangku panjang sambil mengisap pipa tembakau. Saya berjalan ke arah meja, meletakkan pisau yang penuh dengan bekas goresan itu. "Guru Chen, ini kembalikan padamu." Guru Chen meletakkan pipanya dan menatapku, berkata, "Aku tahu kau bisa keluar dengan selamat. Selamat untukmu. Karena untuk kakakmu dan ayahku, kau sudah membalaskan dendam." Saat aku duduk di sampingnya, saat ibuku melahirkan, aku dengar anaknya sulit untuk bertahan hidup. Dukun beranak yang membantu ibuku adalah istri Guru Chen, kan? Namun napasnya mulai tersengal. Setelah beberapa saat dia baru berkata, "Jangan dengarkan omong kosong wanita itu. Dia sengaja membencimu. Apalagi, tahu kalau aku dan kakakku bukan anak kandung ibu. Apakah ada yang ingin membunuhku? Atau siapa yang akan kubunuh?" Aku mendekati Guru Chen, meletakkan kedua tanganku di bahunya. Dia tersentak, tangannya gemetar. "Sepertinya masih ada rahasia. Kau tidak mungkin tidak bisa bicara, kan?" Aku mencium aroma rahasia, Guru Chen. "Kau dan istri guru adalah anak kembar yang dibawa kepala desa dari luar. Saat dia meminta istriku membantu kelahiran, dia sengaja menukar kalian, anak Chen. Justru anak kandung orang tua angkatmu. Kenapa? Karena saat itu ayah angkatmu adalah kandidat kepala desa. Jika lahir anak kembar, dia tidak hanya kehilangan hak mencalonkan diri, tapi juga bisa dibunuh. Jadi pelakunya yang sebenarnya adalah kepala desa yang sekarang." Begitu aku selesai bicara, pintu didobrak. Kepala desa bergegas masuk. Melihat kondisi Guru Chen, dia tertawa kecil lalu mengeluarkan sepucuk pistol ke arahku. Katanya aku ini menyedihkan. Mulutnya tak berhenti meracau. Katanya hanya orang matilah yang paling aman. Istrimu tahu paling banyak. Dia menyuruh orang mendorongnya ke bawah. Sekarang semua orang yang seharusnya mati sudah mati. Aku ingin menyusul kalian berdua. Kepala desa tertawa dan menarik pelatuk. Pistol itu menyala ke arah tubuhku. Aku meraih pisau daging di lantai dan melemparkannya, tepat mengenai perut kepala desa. Dia menjerit kesakitan dan pistolnya jatuh ke lantai. Dia memegangi lukanya kesakitan. Kuan Si tiba-tiba menerjang ke depan. Dia mengambil pisau daging dan menebas leher kepala desa. "Brengsek, melakukan begitu banyak hal,
Aku membunuhmu karena aku terbiasa. Aku akan menghabisimu. Quan Shi berteriak sambil mengayunkan pisau. Berkali-kali menebas leher dan dada kepala desa. Kepala desa menahan sakit mencabut pisau dari perutnya, menusukkannya ke arah Quan Shi. Serangan itu membuat Quan Shi ambruk. Kepala desa menatapku, mulutnya ingin mengatakan sesuatu. Tapi karena lehernya sudah ditebas beberapa kali, dia sudah tidak bisa bicara lagi. Tak lama kemudian, dia mati dengan mata melotot. Quan Shi juga sama. Melihat kepala desa tewas, dia berhenti bergerak. Perlahan-lahan napasnya habis. Aku merangkak bangkit, kakiku gemetar hebat. Aku kembali ke rumah. Melihat ibu duduk di ruang tengah. Dia melihat kondisiku dan langsung berlari ke arahku, memelukku sambil menangis. "Jangan menangis, anakku." Aku bersandar di bahu ibu dan berbisik, "Bu, aku tidak takut mati." "Sudahlah." "Tidak. Ibu selalu salah paham. Kau selalu jadi putra kebanggaan ibu." Ibu memelukku sambil menangis. Aku tersenyum. Perlahan-lahan memejamkan mata, ibu terseduh-seduh sambil menghela napas panjang, lalu menatapku dan kembali ke ruang tengah. Meletakkan kepalaku di atas meja. "Sekarang kalian sudah puas, kan?" Ibu mengucapkan sepatah kata, lalu mengambil teh di meja dan meminumnya sekaligus. Puluhan orang keluar dari tengah kerumunan. Masing-masing membawa senjata tajam di tangan mereka. Orang-orang ini melihatku sudah mati. Baru mereka bisa menarik napas lega. Ibu akhirnya memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Tak lama kemudian, napasnya pun terhenti. Setelah itu, para pria itu bersama-sama membawa keluarga kami ke gunung belakang untuk dibakar. Baru setelah itu mereka benar-benar tenang. Lagi pula, aku sudah membunuh terlalu banyak orang sendirian. Di sini, semua orang takut padaku. Mereka semua merasa khawatir.